Selamat pagi, kami di sini kelompok H akan mempresentasikan hasil kerja short summary kami dari exercise week 09. Lanjut saja langsung ke materinya. Pertama ada apa itu net realizable value. Net realizable value atau NRV atau nilai realisasi neto adalah estimasi jumlah kas yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan dari penjualan persediaan dalam kegiatan bisnis normal. Cara menghitungnya adalah yang pertama NRV sama dengan estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian ditambah estimasi biaya penjualan. Contohnya, jika barang memiliki harga jual 1.000 euro, biaya penyelesaiannya 50 euro, dan biaya penjualannya 200 euro, maka NRV-nya adalah 750, berasal dari 1.000 euro dikurangin 250 euro. Selanjutnya adalah apa itu lower of cost or net realizable value atau LCNR view. LCNR view adalah aturan penilaian persediaan di mana perusahaan membandingkan antara biaya perolehan historical cost dengan NRV, lalu memilih nilai yang paling rendah untuk dicantumkan dalam laporan keuangan. Perbedaannya LCNRV ini dengan NRV adalah NRV hanya salah satu angka pembanding atau nilai pasar saat ini, sedangkan LCNRV adalah aturan atau kebijakan untuk menentukan nilai akhir yang akan dilaporkan. Jika biaya lebih rendah dari NRV, maka persediaan tetap dicatat pada harga biaya. Namun jika NRV lebih rendah dari biaya, persediaan harus diturunkan nilainya atau write down. Terus next slide selanjutnya ada penerapan LCNR view. Ada 3 cara penerapan LCNR view. Yang pertama ada item by item, dihitung satu persatu untuk setiap jenis barang. Lalu ada kategori, dihitung per kelompok barang, misalnya kelompok makanan beku atau makanan kaleng. Lalu ada ketiga total inventory, dihitung berdasarkan total seluruh persediaan yang ada. Di sini ada contoh penerapannya dengan tabel-tabel di sini. Pertama kita ke kolom individual items atau item by item. Di sini kita memilih yang paling rendah antara nilai cost atau dengan designated market. Kita pilih setiap jenis barang. Yang pertama ada spinach yang cost-nya adalah 80.000 dan designated-nya adalah 104.000, maka kita memilih yang 80.000. Kita taruh di individual terms. Terus yang carrots ada 100.000 di cost dan 90.000 di designated market, maka kita memilihnya yang paling rendah yaitu designated market 90.000. Lalu ada cut beans yang di sini 50.000 dan 40.000, maka kita pilih yang 40.000 designated market. Terus ada peas di sini ada kacang, di sini ada 90.000 cost dan 48.000 designated market, maka kita pilih yang 48.000. Lalu ada mixed vegetables ada 95.000 dan 92.000, maka kita pilih yang 92.000 designated market. Terus kita total yang dimana 80.000 ditambah 90.000 ditambah 40.000 ditambah 48.000 ditambah 92.000 sama dengan 350.000. Lalu ada major categories, yaitu di sini kita membandingkan cost total dan total market dalam satu kategori, yaitu frozen dan canned, dan memilih yang terendah tentunya. Di sini total frozen itu ada 200, yang cost ada 230.000, yang designated market ada 234.000. Di sini kita pilih yang rendah yaitu cost, jadi 230.000 yang frozen. Terus yang canned di sini ada 185.000 dan 140.000. Di sini kita pilih yang designated market 140.000. Jadi kita cantumkan di yang 140.000. Kita total 230.000 ditambah 140.000 menghasilkan 370.000. Total major kategori adalah 370.000. Lalu kita di sini yang kolom total inventory itu membandingkan total seluruh biaya perolehan dengan total seluruh nilai pasar dari seluruh persediaan yang ada. Yaitu di sini cost ada total seluruhnya itu ada 415.000 dan di designated market itu ada 374.000, maka kita pilih yang rendah yaitu 374.000. Total inventory-nya di sini yang rendah ada 374.000. Kita langsung next slide, yaitu ada dua metode pencatatan penurunan nilai. Misalkan biaya persediaan 82.000 euro dan NRV-nya adalah 70.000 euro, sehingga terjadi kerugian 12.000 euro. Ada dua metode pencatatannya. Yang pertama ada cost of goods sold method atau HPP method, yaitu kerugian langsung dibuang ke dalam beban pokok penjualan. Yang di jurnalnya yaitu debit cost of goods sold 12.000 tadi dan credit inventory 12.000.
Atau ada metode lainnya yaitu loss method, yaitu kerugian dicatat dalam akun khusus sehingga terlihat jelas di laporan laba rugi. Jadi jurnalnya yaitu debit loss due to decline of inventory to NRV 12.000 dan credit inventory 12.000. Dampak metode ini yaitu di laporan laba rugi adalah pada metode COGS kerugian itu tersembunyi di dalam beban pokok penjualan sehingga laba kotornya itu tampak lebih rendah. Terus pada metode loss, laba kotor ini tuh tampak lebih tinggi karena kerugian dilaporkan secara terpisah di bawah laba kotor. Next slide selanjutnya ada penggunaan akun allowance atau cadangan. Nah, alih-alih mengkredit langsung akun persediaan, perusahaan umumnya menggunakan akun kontra aset bernama allowance to reduce inventory to net realizable value. Keuntungan penggunaan akun allowance ini yaitu mempertahankan catatan biaya historis pada akun kontrol persediaan dan buku pembantu, dan juga memungkinkan pelaporan nilai biaya sekaligus nilai realisasi neto di laporan posisi keuangan. Contoh jurnalnya yaitu jurnal debit loss due to decline of inventory to NRV 12.000 dan pada credit allowance to reduce inventory to NRV 12.000, dan penyajiannya di laporan posisi keuangan yaitu persediaan dalam kurung biaya 82.000 euro dikurangin cadangan 12.000 euro sehingga persediaan pada nilai realisasi neto adalah 70.000. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya valuation base, net realizable value. Umumnya persediaan dicatat menggunakan LC, NRV atau lower of cost and net realizable value. Namun dalam kondisi tertentu perusahaan menggunakan NRV sebagai dasar utama penilaian. Kondisi tersebut biasanya terjadi ketika yang pertama harga aset tersedia dan mudah ditentukan, yang kedua barang bersifat homogen atau mudah dipertukarkan. Yang ketiga, biaya sulit diukur secara andal. Adapun contoh kondisi khususnya yaitu yang pertama aset pertanian atau agricultural asset, yang kedua komoditas yang dimiliki oleh broker trader. Next. Agricultural inventory atau persediaan pertanian. Jenis aset dalam aktivitas pertanian terdapat biological asset atau aset hidup, contohnya seperti sapi dan pohon buah. Yang kedua ada agricultural produce atau hasil panen, contohnya seperti susu dan buah. Pengukuran biological asset diukur pada pengakuan awal dan setiap akhir periode menggunakan fair value less cost to sell atau NRV. Perubahan nilai diakui sebagai gain or loss di laporan laba rugi. Agricultural produce diukur pada NRV saat panen. Setelah panen, NRV menjadi cost dan diperlakukan seperti persediaan biasa. Adapun ilustrasi dari agricultural accounting, perusahaan peternakan susu membeli 420 sapi perah seharga 460.000 pada 1 Januari 2022. Selama Januari terjadi kenaikan nilai wajar sapi sebesar 35.000 dan penurunan nilai karena panen sebesar 1.200. Susu yang dihasilkan selama Januari memiliki NRV 36.000, kemudian susu dijual seharga 38.500. Adapun perhitungannya. A. Perubahan nilai sapi. Perubahan nilai kenaikan 35.000 dan penurunan 1.200. Maka net change-nya yaitu 33.800. Nilai tercatat akhir 460.000 ditambah dengan 33.800 yaitu 493.800. B. Nilai persediaan susu diakui saat panen sebesar NRV yaitu 36.000, setelah itu menjadi cost persediaan. Kemudian penjualan susu, harga jual 38.500 dengan HPP 36.000, maka laba penjualannya yaitu 2.500. Adapun jurnal akuntansinya yaitu perubahan nilai biological asset pada unrealized holding gain or loss income sebesar 33.800. B. Pengakuan hasil panen atau susu. Inventory pada unrealized holding gain or loss income sebesar 36.000. Yang C. Penjualan susu. Cash 38.500 pada cost of goods sold 36.000, pada inventory 38.500, pada sales revenue 36.000. Next. Kemudian ada commodity broker traders atau komoditas yang dimiliki oleh broker trader.
Karakteristik membeli dan menjual komoditas misalnya seperti kopi, gandum, dan minyak, tujuannya untuk dijual dalam jangka pendek dan mendapat keuntungan dari fluktuasi harga. Pengukuran persediaan diukur dengan menggunakan fair value less cost to sell atau NRV. Perubahan nilai langsung diakui dalam laba rugi. Pertimbang untuk menentukan apakah perusahaan termasuk broker trader, yaitu dengan nama penyimpanan barang, dan apakah ada proses tambahan seperti pengolahan, distribusi, dan lain-lain. Jika tidak ada proses tambahan signifikan, maka menggunakan NRV. Namun, jika ada proses tambahan, maka menggunakan LCNRV atau persediaan biasa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nilai penjualan relatif. Nilai penjualan relatif adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan total biaya ketika perusahaan membeli beberapa aset atau barang berbeda dalam satu harga gabungan. Metode ini digunakan karena setiap unit yang dibeli memiliki karakteristik yang berbeda seperti ukuran, kualitas, atau daya tarik, sehingga tidak tepat jika biaya dibagi rata. Oleh karena itu, biaya dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai jual masing-masing unit terhadap total nilai jual seluruh unit. Dengan menggunakan metode ini, setiap barang akan mendapatkan porsi biaya yang sesuai dengan nilai ekonominya, sehingga penilaian persediaan dan perhitungan laba menjadi lebih akurat. Nah, adapun contoh soalnya. Contoh soal metode nilai jual relatif. Biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Selaras Maju selama satu periode akuntansi adalah Rp750.000, jumlah dan harga jual persatuan produk. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga pokok produk per kilogramnya. Nah, cara kerjanya yaitu untuk mengetahui nilai jualnya, jumlah produk harus dikalikan dengan harga per kilogramnya, yaitu 1000 dikali 9 sama dengan 9.000, 2000 dikali 10 sama dengan 20.000, 1500 dikali 14 sama dengan 21.000. Nah, nilai jualnya ini ditotalkan menghasilkan total nilai jual yaitu 50.000. Untuk mencari nilai jual relatif, nilai jual produk harus dibagikan dengan total nilai jual produknya. Jadi, 9.000 dibagi dengan 50.000 menghasilkan 0,18. Nah, itu diubah ke persen menjadi 18%, dan 20 dibagi dengan 50 menjadi 0,40 menjadi 40%. 21 dibagi dengan 50 menjadi 0,42 menjadi 42%. Nah, setelah itu untuk mencari alokasi biaya, nilai jual relatif harus dikalikan dengan total biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT Selaras Maju, yaitu sebesar 750.000. Nah, 18.000 ini diubah menjadi angka desimal yaitu 0,18 dikalikan dengan 750.000 menghasilkan 135.000, dan 0,40 dikali dengan 750.000 menghasilkan 300.000, dan 0,42 dikalikan dengan 315.000 menghasilkan 750.000. Nah, setelah itu untuk mencari harga pokok per kilonya, jumlah produk harus dibagi dengan alokasi biaya. Jadi 1000 dibagi dengan 135.000 menghasilkan 135 rupiah, 2000 dibagi dengan 300.000 menghasilkan 150 rupiah, dan 1500 dibagikan dengan 315.000 menghasilkan 210 rupiah. Nah, selanjutnya ada masalah khusus biaya standar. Nah, komitmen pembelian atau purchase commitment adalah perjanjian yang dibuat perusahaan untuk membeli barang atau persediaan di masa yang akan datang, baik dalam jangka waktu beberapa minggu, bulan, maupun tahun. Perjanjian ini biasanya dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Dalam praktiknya, pada saat kontrak dibuat, perusahaan tidak langsung mencatat aset atau kewajiban karena kontrak tersebut masih bersifat eksekutori atau belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Artinya, baik pembeli maupun penjual belum memenuhi kewajiban. Namun, jika nilai kontrak tersebut signifikan, maka perusahaan harus mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Masalah khusus muncul ketika terjadi perubahan harga pasar. Jika harga pasar turun di bawah harga yang telah disepakati dalam kontrak dan perusahaan memperkirakan akan mengalami kerugian, maka perusahaan harus mengakui kerugian dan mengakui kewajiban atau liability.
Pengakuan ini dilakukan pada periode saat penurunan harga terjadi meskipun barang belum diterima. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang lebih realistis dan bersifat konservatif. Sebaliknya, jika harga pasar meningkat atau kontrak dapat dinegosiasi ulang, maka kewajiban dapat dikurangi dan perusahaan dapat mengakui keuntungan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga dan melakukan hedging atau lindung nilai, yaitu membuat kontrak lain untuk menjual barang di masa depan dengan harga tertentu, sehingga kerugian dari satu kontrak dapat diimbangi oleh keuntungan dari kontrak lainnya. Selanjutnya ada metode laba kotor atau gross profit method. Jadi gross profit method adalah suatu ukuran pengganti untuk memperkirakan nilai persediaan. Nah, gross profit method ini didasarkan pada 3 metode, yaitu yang pertama persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, barang yang tidak terjual harus ada di tangan atau bisa disimpan di gudang. Kemudian yang ketiga, penjualan dikurangi biaya dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Nah, berikut ini ada contoh soal dari penerapan metode laba kotor. Cetus SE memiliki persediaan awal yaitu 60.000 dan pembelian 200.000. Keduanya berdasarkan biaya. Penjualan berjumlah 280.000. Laba kotor atas harga jual adalah 30% dengan menerapkan metode laba kotor. Di sini ada beginning inventory sudah diketahui di soal yaitu 60.000. Kemudian purchase atau pembelian sebesar 200.000. Kemudian ini tuh dijumlah hasilnya yaitu 260.000 dan hasilnya 260.000 ini namanya yaitu goods available. Kemudian selanjutnya sales atau penjualan at selling price sudah diketahui di soal yaitu sebesar 280.000. Sedangkan untuk less gross profit yaitu dari bunganya 30% atau 0,30 ini dikalikan dengan penjualannya yaitu 280.000. Hasilnya yaitu 84.000. Kemudian dari kedua ini itu dikurangkan. Hasilnya yaitu sell at cost atau bisa disebut COGS sebesar 196.000. Kemudian 260.000 ini dikurangkan dengan 196.000. Hasilnya yaitu approximate inventory at cost sebesar 64.000. Selanjutnya ini ada rumus-rumus yang berkaitan dengan laba kotor. Yang pertama ada gross profit on selling price sama dengan percentage markup on cost per 100% ditambah percentage markup on cost. Kemudian yang kedua ada percentage markup on cost sama dengan gross profit on selling price per 100% dikurangi dengan percentage markup on cost. Yang terakhir ada evaluasi metode laba kotor. Jadi kelemahan dari metode laba kotor ini, metode ini tuh hanya memberikan perkiraan, sehingga perusahaan ini tetap perlu melakukan perhitungan fisik untuk memverifikasi persediaan. Kemudian metode ini juga menggunakan presentasi laba kotor dari periode sebelumnya. Nah, meskipun data masa lalu bisa menjadi acuan, kondisi ini tuh bisa berbeda seiring berjalannya waktu, sehingga perusahaan ini juga perlu penyesuaian. Yang terakhir ada perusahaan harus berhati-hati jika menggunakan satu tingkat laba kotor untuk semua barang. Banyak toko atau departemen menjual barang dengan tingkat laba kotor yang berbeda-beda. Dalam kasus ini, metode harus diterapkan per kelompok barang atau kategori tertentu. Nah, metode laba kotor ini umumnya tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan karena hanya menghasilkan estimasi. Standar IFRS mengharuskan adanya perhitungan fisik persediaan sebagai verifikasi tambahan terhadap catatan persediaan. Retail Inventory Methods. Definisi Retail Inventory Methods atau metode persediaan retail adalah metode untuk mengestimasi nilai persediaan akhir dengan menggunakan harga jual atau retail lalu mengonversinya menjadi harga pokok atau cost. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan retail besar seperti supermarket atau department store karena mereka memiliki banyak jenis barang sehingga sulit menghitung biaya tiap item satu persatu.
Metode cost. Definisi metode cost adalah pendekatan dalam retail inventory methods yang memasukkan markdown atau penurunan harga dalam perhitungan rasio cost to retail. Rumusnya yang pertama, cost to retail available for sale atau cost dibagi available for sale retail dikali 100%. Kemudian yang kedua, ending inventory at cost. Rumusnya ending inventory at retail dikali rasio cost to retail. Kemudian ada format pengerjaannya. Yang pertama, beginning inventory dicatat dalam cost dan detail. Yang kedua, net purchase sudah dikurangi retur dan potongan pembelian. Kemudian dicatat dalam cost dan detail. Selanjutnya yang ketiga ada frame in, hanya masuk ke cost tidak ke retail. Kemudian yang keempat, net markup ditambahkan pada kolom retail. Selanjutnya yang kelima, net markdown dikurangkan pada kolom retail. Yang keenam, available for sale, hasil penjumlahan dari beginning inventory, net purchase, break in pada cost saja, dan markup dan markdown pada retail. Yang selanjutnya yang ketujuh, net sales hanya ada di kolom retail, dikurangkan untuk mencari persediaan akhir. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan, ending inventory at retail menggunakan rumus available for sale atau retail dikurangi net sale. Yang terakhir ada konvensional retail inventory at hanya markup yang diakui. Definisi konvensional retail inventory method adalah metode dalam retail inventory method yang hanya mengakui markup atau kenaikan harga dan tidak memasukkan markdown dalam penurunan harga. Perhitungan rasio cost to retail sehingga menghasilkan nilai presiden yang lebih konservatif. Kemudian pada gambar tersebut adalah cara pengerjaannya.